Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint-nya sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Saya ganti share screen dulu deh. Pertemuan ini saya record ya, karena ada praktikum sedikit, jadi kalian bisa review ulang nanti materi yang disampaikan. Oke, kita mulai pertemuan kedua kita di minggu ini. Udah dilihat belum materi minggu ini tentang apa? Activity dari Android Studio, Bu. Ya, jadi minggu ini kita akan belajar pembuatan activity ya. Bukan pembuatan ya, belajar untuk mengetahui struktur dari aktivitas di Android ya. Nah, ini kontrak kuliah kita. Nah, diharapkan kalian mampu memahami activity pada Android dan juga struktur project dari Android Studio, dan terakhir adalah kita melakukan running project pertama ini di Android Studio dan melakukan build APK. Nah, nanti implementasi running project-nya ini nanti kita APK-nya versi build dulu ya, karena nanti untuk versi rilis kemungkinan kita akan lakukan di e-learning, entah di e-learning pertemuan 5 atau pertemuan ke-12. Nanti saya perlu lihat dulu nanti struktur materi kita tuh udah sampai mana, karena rencananya nanti akan ada pembaruan dari RPS gitu ya. Oke, jadi activity ini bahasa Indonesianya adalah sebuah aktivitas. Nah, kalau di Android native, apapun itu adalah sebuah aktivitas. Nah, mungkin kalian kalau yang udah belajar Flutter gitu ya, baca-baca, Flutter itu bilang bahwa everything is widget. Nah, kalau di native, everything is activity. Itu. Jadi ibaratkan kalau kalian pada saat membuka program aplikasi gitu ya, di ya apapun itu, WhatsApp, Shopee misalnya ya, apapun menu yang kalian buka atau halaman yang kalian buka itu adalah sebuah runutan dari sebuah aktivitas gitu. Jadi di Android walaupun nanti kalian misalnya pakai framework, pakai apa gitu ya, nah setiap halaman-halaman yang kalian buka itu adalah sebuah aktivitas. Nah, walaupun misalnya di frameworknya misalnya everything is widget gitu ya, tapi kan saat running program, nah semuanya kan dibentuk mengikuti struktur dari native ya. Oke, jadi activity ini pasti banyak di dalam satu aplikasi, apalagi kalau aplikasinya besar, kecuali aplikasinya cuma buat read data doang gitu ya, nggak ada apa-apa. Nah, kumpulan aktivitas tersebut, kumpulan activity ini, nah ini disebut dengan sebuah task atau runutan tugas. Contoh, kalau misalnya kalian membuka aplikasi Gmail gitu ya, terus misalnya kalian pada saat pertama kali buka aplikasi Gmail itu kan ada inbox pesan. Nah, itu berarti ada sebuah aktivitas membuka inbox pesan. Nah, itu adalah aktivitinya. Ketika kita mengklik gitu ya, salah satu pesannya, kita tampil ke halaman detail pesan. Nah, itu berarti kita berpindah aktivitas. Aktivitasnya adalah membaca pesan dengan ID sekian misalnya gitu. Atau misalnya kita mau kirim email gitu ya, berarti aktivitasnya aktivitas kirim email misalnya gitu. Nah, contoh di sini aplikasi Gmail, nah memiliki satu activity yang tadi ya, ada pesan baru, kita bisa memilih menu yang lain atau membuka pesan. Perpindahan tersebut kita bilang sebagai pergantian aktivitas. Nah, activity di Android ini ibaratkan gitu ya, seperti tumpukan kartu. Tumpukan kartu kenapa? Kalau kita buka kartu, ya, kalau kita membuka tumpukan kartu,
biasanya kita kan nggak simpan lagi di dalam tumpukan ya. Kita buang kan, yang udah kita buka mau disimpan atau dibuang biasanya gitu. Nah, tumpukan activity di Android juga sama. Jadi aktivitas yang sudah kita buka terus kita tinggalkan gitu ya. Itu pilihannya hanya semua runutan aktivitas yang kita tinggalkan itu berarti dilakukan di destroy. Ibaratnya dibuang gitu ya aktivitasnya dari tumpukan, tapi itu dibuang dari tumpukan. Nanti ada contoh tumpukannya seperti apa. Kalian harus paham tumpukan dari activity di Android. Kenapa? Karena nanti banyak kejadian nih kemarin, Bu, saya tuh bikin login, katanya sessionnya udah kebaca. Tapi kalau saya back itu malah balik lagi ke halaman login. Harusnya kan kalau udah login nggak kayak gitu. Nah, berarti ada yang salah dalam menyusun tumpukan kalian ya pada saat membuat activity. Nah, activity juga bahkan bisa memulai activity yang ada di aplikasi yang lain tanpa kita membuka home dari aplikasi tersebut. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Kita lagi buka aplikasi A misalnya, terus kita klik jadi membukanya aplikasi B. Ada yang pernah ngalamin? Kayak buka link Zoom kan, Bu? Apa? Jadi tiba-tiba kayak buka link Zoom. Jadi kan di WhatsApp tuh ada yang ngirim Zoom, jadi tiba-tiba buka aplikasi Zoom gitu ya, Bu ya, contohnya. Nah, iya betul ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Tadi saya klik bukan klik ya. Klik link, kok klik lagi sih? Mengirim pesan link ya, link dari Microsoft Teams kita ya untuk pertemuan hari ini. Terus pada saat kalian klik itu kan nggak harus kalian membuka home-nya dari Microsoft Teams kalian. Kalian langsung mengarah kepada aktivitas yang lain ya kan, bukan aktivitas homepage-nya dari aplikasi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita bisa memulai activity dari aplikasi A ke aplikasi B tanpa kita memerlukan sebuah melewati gitu ya home-nya dari aplikasi yang tertuju gitu. Nah, jadi meskipun mungkin activity ini dari aplikasi yang berbeda, ini Android ini akan mempertahankan pengalaman pengguna atau histori pengguna yang mulus dengan menjalankan kedua activity dalam tas yang sama. Mungkin untuk kalian yang pakai handphone gitu ya, bisa dilihat mungkin di handphonenya di kiri bawah di home-nya. Saya lupa mau share-nya, bentar saya konekin dulu. Kita konekin dulu biar kalian lihat. Proyeksi. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita membuka aplikasi itu ya, terus kita berpindah aplikasi yang lain, mungkin di semua handphone Android akan ada di kiri bawah. Ini adalah riwayat aktivitas kita. Ya, ini adalah riwayat aktivitas kita yang disimpan di dalam OS Android. Itu. Nah, kita berpindah-pindah aplikasinya akan berjalan mulus ya dari WhatsApp, bahkan ketika kita buka lagi WhatsApp-nya posisinya masih berada misalnya di grup chat-nya Mobile 1 Partnership gitu ya. Nah, Android berarti masih menyimpan aktivitas tersebut. Kalau misalnya kita berpindah ke aplikasi sebelumnya, terus ternyata balik laginya itu bukan ke terakhir yang kita tinggalkan ya, yang tinggalkan tadi kan contohnya ya lagi di grup chat gitu ya, tapi malah ke halaman homepage-nya dari WhatsApp. Nah, berarti ada kemungkinan Android ini kehilangan fokus atau kalian sudah lama nggak membuka aplikasi WhatsApp, udah lama nggak balik lagi gitu ya. Nah, biasanya Android ini akan mempertahankan sebuah aktivitas kecuali kita hapus atau kita udah lama nggak buka aplikasi tersebut. Kan biasanya kalau misalnya RAM-nya ini sudah penuh kan aplikasi yang lama sama Android ini kan dihapus biasanya riwayat aktivitasnya. Makanya kalau kita buka lagi itu kembali ke home dan kita akan berpindah-pindah dengan ya enak gitu ya. Kita melihat oh terakhir ada di sini, buka lagi terakhir ada di sini. Nah, ini
berarti kita OS dari Android masih menyimpan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Nah, tumpukan aktivitas itu disebut dengan task. Ya, jadi task ini adalah kumpulan activity yang berinteraksi dengan pengguna saat melakukan task tertentu. Activity apapun itu, mau itu activity-nya berada di dalam satu aplikasi yang sama atau berbeda-beda aplikasi seperti yang tadi saya tunjukkan. Nah, activity tersebut diatur dalam tumpukan. Istilahnya adalah backstack. Nah, dalam urutan membuka setiap aplikasi. Jadi, kalau misalnya nih kalian mungkin pernah lagi buka IG, terus ada link Shopee, kalian buka Shopee, tapi ketika kalian back bukannya ke home Shopee, tapi malah backnya itu ke IG gitu. Nah, itu berarti tumpukannya antara IG dan Shopee tadi yang kalian buka linknya, tadi Shopee tadi berarti ada di tumpukan paling atas. Ketika kalian back, nah berarti IG-nya ini ada tumpukan di bawah link Shopee tadi yang kalian. Nah, makanya terjadi tumpukan membuka aplikasi seperti itu. Karena tumpukannya memang runutnya gitu ya. Dari histori kalian memang begitu gitu ya. Ini contoh belum. Nah, kemudian layar utama perangkat adalah tempat memulai hampir semua task. Jadi ibaratnya ini adalah home dari aplikasi. Nah, kalau misalnya kita menyentuh icon di peluncur aplikasi yang tadi ya di kiri bawah, ada pintasan ke layar masing-masing task aplikasi tersebut. Yang itu tuh muncul pada foreground. Foreground itu adalah aplikasi yang kita buka. Yang terakhir, posisinya ada di mana? Misal kalian Esa lagi di keranjang Shopee gitu ya, di pas buka halaman Shopee, terus di WhatsApp lagi ada di grup Mobile Satupreneurship, terus ada di IG lagi buka apa ya, misalnya lagi buka IG-nya STTB misalnya gitu. Nah, itu berarti semua aplikasi yang Esa tinggalkan itu semua berada di dalam foreground di masing-masing aplikasi, ya, foreground di masing-masing aplikasi. Nah, kalau misalnya tas tidak ada tas untuk aplikasi, jadi aplikasinya udah lama nggak Esa buka, maka tasnya akan dibuat dan activity baru yaitu home utamanya dari aplikasi. Ya, dan akan terbuka sebagai activity akar dalam tumpukan. Nah, maksudnya apa sih yang tadi saya jelasin? Kalian mungkin bisa lihat di sini. Ketika saya membuka sebuah aplikasi, misalnya WhatsApp, jangan WhatsApp deh ya, WhatsApp sedikit aktivitinya. Shopee aja ya. Misalnya Shopee, saya membuka aplikasi Shopee. Di sini ada aktivitas pertama. Aktivitas pertama saya saat membuka Shopee adalah biasanya ke home-nya dari Shopee, dashboard-nya Shopee. Nah, ketika saya klik produk, nah produk tersebut masuk ke aktivitas yang kedua. Aktivitas kedua ini menjadi foreground-nya, berubah. Nanti walaupun Esa berpindah aplikasi gitu ya, tapi Android ini sebenarnya masih menyimpan posisi foreground-nya ini ada di mana. Sebentar, kayaknya dia mau masuk. Izin bertanya boleh? Nggak ada ya? Oh, nggak ada deh. Sebenarnya dia mau masuk. Oke, gitu. Izin Jadi, bertanya boleh? oh iya boleh. Jadi maksudnya itu foreground itu kalau misalkan nih saya tuh buka game misalkan Bu. Nah, saya tuh udah main gamenya setengah jalan gitu, udah jalan-jalan dan sebagainya. Terus saya ke homepage gitu, misalkan apakah foreground-nya tuh jadi tempat saya berhenti atau balik lagi ke yang waktu awal masuk atau gimana? Oke. Nah, kalau misalnya posisinya kalian lagi main game, terus kalian kembali ke home, biasanya posisi yang kalian tinggalkan ya, berarti kalian itu back kan ya? Betul nggak di back? Ya, Bu. Nah, kalau di back itu posisi aktivitasnya itu di-destroy, dihapus. Nah, kecuali, tapi kemarin ada yang tanya, mungkin kalian juga bakal nanya ini gitu ya. Kemarin ada yang nanya, tapi Bu, waktu saya back, posisi game saya atau posisi keranjang Shopee saya nggak berubah. Itu berarti sudah melibatkan database. Ya, sudah melibatkan database, entah itu SQLite gitu ya, untuk menyimpan data di handphone dan merecord
posisi kalian itu terakhir ada di mana gitu ya. Entah itu menggunakan database server. Jadi setiap kalian buka activity tersebut, dia nge-load dulu data dari database. Gitu. Nah, berarti kalau posisinya tadi yang dimaksudkan ketika balik ke home, nah sebenarnya aktivitas sesungguhnya itu dilakukan destroy. Itu. Nah, karena kenapa seperti itu? Jadi tumpukan di dalam activity di Android itu yang kita tinggalkan nggak akan masuk lagi ke dalam tumpukan. Karena kalau misalnya seperti itu, ketika kita klik back, ini akan terus berulang gitu ya, nggak akan keluar-keluar dari aplikasi. Makanya di Android, sesuatu yang kita tinggalkan itu di-destroy. Gitu. Ada lagi? Cukup nggak? Terima kasih, Bu. Ya. Nah, contoh ya, yang ini yang tadi kita lanjutkan. Activity kedua, tadi ya kita lagi buka keranjang Shopee, dan activity pertama ini kita jadikan backstack. Maka kalau misalnya dari activity kedua saya back gitu ya, yang akan menjadi foreground selanjutnya adalah activity ke-1 kalau kita back dari activity kedua. Nah, tapi kasus di sini saya buka lagi nih activity yang ketiga. Ya, activity ketiga misalnya saya check out gitu ya. Check out. Nah, berarti kalau saya back gitu ya, yang mana yang akan menjadi foreground selanjutnya? Activity 2. Activity kedua ya. Activity 2, Nah, Bu. betul sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya kita back, nah foreground selanjutnya adalah activity kedua. Activity ketiganya kemana? Di destroy. Gitu. Jadi sebenarnya kasus yang terjadi antara activity ke activity yang lain itu dilakukan destroy pada saat kita melakukan navigate back. Entah itu back-nya itu dari, ada WA. Oh ya. Entah itu back-nya itu dari aplikasinya gitu ya, kan kalau kalian lihat mungkin ada panah kiri, panah yang menghadap kiri di kiri atas biasanya di aplikasi untuk kembali, atau back-nya dari handphone kita, kan ada ya di bawah di sebelah kanan, biasanya kita back-nya juga pakai itu gitu kadang. Nah itu apapun itu ketika dia kembali dia di destroy. Nah, sama ya kayak kita lagi main kartu, kita buka terus kita nggak butuh kartunya kita buang, kita nggak jadikan tumpukan baru gitu, atau kita simpan nih kartunya gitu. Nah, nggak dijadikan tumpukan baru kalau sudah nggak kita gunakan. Kasusnya di Android seperti itu ya. Kalau misalnya kalian mau menyimpan data yang ada di dalam activity yang kalian tinggalkan, itu bisa melibatkan database gitu ya, atau melibatkan ada di Android itu ada init state gitu ya, nanti kalian bisa set di sana. Jadi kalau ditinggalkan data yang udah diinput masih ada gitu ya, kecuali riwayatnya dihilangkan nih dari Android. Mungkin kalian udah pernah mencoba menghapus data aplikasi tanpa menguninstall. Ada yang pernah nggak hapus data aplikasi? Di pengaturannya, Bu, bisanya, Mas? Pernah, Bu. Ya. Pernah, Bu. Nah ya, nah di pengaturan gitu Pernah, ya. Bu. Nah, kecuali kalian hapus data itu gitu ya, jadi datanya nggak kesimpan di activity, semua activity ya, di semua activity nggak akan ada data yang tersimpan. Nah, kasusnya seperti itu. Jadi sebenarnya bisa aja kita set nanti kalau buka lagi activity yang udah kita tinggalkan masih ada datanya, bisa kita set nanti di override instead atau kita libatkan database SQLite gitu ya. Nah, cuman kecuali kalau kita hapus ya pasti hilang gitu. Nah, banyak pengalaman nih saya bikin aplikasi SQLite gitu ya. Karena memang permintaan klien ya gunakan hanya aplikasi SQLite, nggak minta server gitu. Tapi nanti kliennya bisa sinkron, Bu. Cina. Oke, saya bikin SQLite-nya. Tapi ada kasus di mana klien yang meminta tapi nggak paham alur dari offline dan online. Di offline itu kalau belum disinkronkan datanya, jangan dulu hapus data di aplikasi. Ya hilang dong semuanya, gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Kalau permintaannya offline online, berarti ketik data kan simpan dulu di offline, kalau udah sinkron nanti baru bisa backup kan ke server. Nggak bisa kayak gitu ya. Kalau mau offline ya ada
memang ada apa namanya, ya pasti ada kendalanya buat dia jangan dulu dihapus data kecuali sudah disinkron gitu ya. Nah makanya kalian harus paham ya alur dari datanya di dalam Android. Jangan sampai kalian mengalami kasus seperti itu gitu ya. Nah jelaskan nanti di awal kalau misalnya di offline ada kekurangan-kekurangannya, di online ada kekurangan-kekurangannya. Ya, di online berarti harus terhubung terus dengan internet gitu ya. Kalau di offline berarti kasusnya kalian harus ceritakan dengan jelas bahwa nggak boleh hapus data kecuali belum sinkron. Saya mungkin di sana kurang penjelasan ya, entah saya yang lupa gitu ya dari kasus tersebut ya, kasus hapus data di aplikasi itu. Lanjut, nah tas ini berakhir kapan? Kalau tadi ya, ketika kita terus menekan kembali sampai dengan biasanya kalian kalau udah mentok keluar dari aplikasi gitu ya. Nah ini tumpukan activity di dalam tas ini akan berakhir ya. Maka setiap activity dalam tumpukan ini akan dikeluarkan untuk menampilkan yang sebelumnya sampai pengguna kembali ke layar utama. Ya, berarti hanya ada satu foreground gitu ya, atau misalnya bahkan kalian keluar nih dari aplikasi, itu semua tumpukannya akan dihapus ya. Bila semua activity telah dihapus dari tumpukan, ini tas ini tidak akan ada lagi karena nggak ada tumpukan. Kalau ada tumpukan baru kita sebut tas ya. Contoh seperti yang ini, ada satu tumpukan aja ya, ini disebut dengan tas. Nah ini tumpukan-tumpukannya ini kita sebut sebagai backstack ya, tumpukan-tumpukan yang ada di aplikasi kita sebut sebagai backstack. Nah tas ini jadi unit kohesif yang bisa dipindahkan ke background ya bila pengguna memulai tas baru atau masuk ke layar utama melalui tombol beranda. Nah sementara di background semua activity dalam tas ini akan dihentikan. Nah cuman backstacknya untuk tas ini tidak akan berubah gitu ya. Tas ini kehilangan fokus kalau ada tas lain yang berlangsung tapi nama activity-nya sama, dia akan kehilangan fokus. Contoh kalian punya dua aplikasi di mana aplikasi yang pertama activity Y-nya ini sebagai backstack. Aplikasi yang kedua activity Y-nya walaupun dia sebagai background aplikasi, contoh antara Shopee dan Tokopedia memiliki nama aktivitas yang sama yaitu checkout gitu ya. Nah di aplikasi Shopee checkout-nya ini sebagai backstack. Tapi di aplikasi Tokopedia itu ya, checkout-nya ini posisinya adalah sebagai foreground. Kalian bisa lihat dia posisinya ada di atas. Nah, ketika kalian berpindah dari Shopee ke tas yang A, yaitu Tokopedia, gitu ya, ini akan kehilangan fokus OS Android-nya karena dia tidak bisa menyimpan riwayat yang mana nih gitu ya. Ini sebagai foreground atau sebagai backstack gitu ya. Nah, dia akan kehilangan fokus, maka biasanya kalau kasusnya seperti itu, memiliki nama activity yang sama, isyaratnya itu ya, memiliki nama activity yang sama, akan kehilangan fokus, maka ketika kalian pindah ke Tokopedia, itu akan kembali ke home-nya dari Tokopedia. Biasanya kalau kehilangan fokus, kembalinya ke layar utama aplikasi. Itu, ya. Nah, jadi posisinya ketika kalian membuka Shopee dan kalian meninggalkan Tokopedia, meninggalkan WhatsApp, meninggalkan IG gitu ya. Nah, posisi-posisi mereka itu kan sebenarnya masih ada di riwayat OS-nya Android gitu ya. Dan posisi aplikasi yang lain yang bukan kalian buka itu sebagai background. Gitu. Ya, ingat perbedaannya. Jadi, aplikasi yang berbeda tapi enggak kalian buka itu posisi sebagai background. Kalau masih ada riwayatnya cirinya dari mana ya tadi? Lihat di kiri bawah handphone kalian, itu kan ada riwayat aplikasi-aplikasi yang kalian buka. Ya. Nah, ketika kita posisi lagi membuka aplikasi tersebut, itu sebagai foreground-nya activity. Tumpukannya kita sebut sebagai backstack. Gitu, ya. Nah, kemudian tas ini bisa kembali ke foreground agar pengguna bisa melanjutkan tas di tempat kita meninggalkannya atau menghentikannya ya. Contoh kita memiliki 3 activity, nah user akan menekan tombol beranda dan menjalankan aplikasi yang baru. Nah kalau misalnya layar aplikasi baru muncul, ini tas A ini yang tadinya akan berubah menjadi background. Jadi yang kita tinggalkan berubah menjadi backgroundnya aplikasi. Nah kalau misalnya aplikasi baru dimulai, sistem ini akan memulai tas untuk
aplikasi tersebut yang tadi ya task B dengan tumpukan activity sendiri. Ya biasanya setiap aplikasi kan ada tumpukan-tumpukannya sendiri gitu ya. Kalau kita lagi buka WhatsApp, balik lagi ke Shopee, ketika kita back gitu ya, biasanya kan kalau tumpukannya masih ada ya, kalau tumpukannya masih ada di Shopee, kalau kita back itu biasanya ya backnya yang sebelum kita check out itu di mana? Misal ada di keranjang gitu ya. Tapi kalau tasnya udah nggak ke-record, biasanya kembali ke home aplikasi atau ke WhatsApp-nya balik lagi ya ke tas yang sebelumnya. Nah, setelah berinteraksi dengan aplikasi tersebut, pengguna ini akan kembali ke beranda lagi dan memilih aplikasi yang semula ya, memulai tas A. Nah, sekarang misal tas A-nya muncul di foreground ketiga activity dalam tumpukan tidak berubah dan activity di atas ini menunjukkan akan kita lanjutkan gitu ya. Nah, titik ini pengguna ya kita bisa beralih kembali ke tas yang tadi, beda lagi aplikasi gitu ya. Balik lagi ke aplikasi yang tadi, bisa kita pilih icon beranda dan memilih icon aplikasi. Contoh kita balik lagi ke home Android kita, buka lagi IG-nya. Nah, ini akan memulai tas gitu ya. Kalau masih ada di tumpukan berarti foreground-nya masih ke-record, berarti yang kita buka adalah yang terakhir kita tinggalkan tadi. Ya. Kalau misalnya activity A memulai activity B, yang tadi ya activity A ini dihentikan, tapi di sistem mempertahankan tadi tumpukannya. Ya, jadi kalau kita bergulir kemana, kita klik kiri bawah, masih kelihatan kita terakhir meninggalkan posisi activity-nya, posisi foreground-nya ada di mana. Nah, jika pengguna menekan tombol kembali saat activity B, activity A ini akan dilanjutkan dengan status yang telah dipulihkan kalau tumpukannya sudah tidak ter-record. Pengguna meninggalkan tas dengan menekan tombol beranda activity. Nah, ini beranda ya activity yang saat ini tuh akan dihentikan dan tasnya beralih ke dalam background. Ya, tadi yang sama yang saya jelaskan seperti gambar ini. Ya, ketika kita beralih gitu ya ke aplikasi yang lain, maka misal dari Tokopedia ke Shopee, berarti yang aktif adalah yang foreground-nya milik Shopee gitu ya. Tokopedia tadi menjadi background aplikasi. Itulah yang terjadi pada saat di OS Android kita. Ibaratnya kayak kartu, saya bilang tumpukan gitu ya. Kalau misalnya kita sudah pakai, kembalikan, nggak bisa kita masukkan lagi ke tumpukan kartu gitu. Yang bisa kita menyusun kartu baru ya. Kalau kita buka lagi, nanti kartu yang mana, tumpukannya dilihat lagi yang mana. Nah, kalau misalnya pengguna menekan tombol kembali, activity sekarang ini akan dikeluarkan dari tumpukan dan dimusnahkan ya. Kalau sudah dimusnahkan, sistem nggak akan mempertahankan status aktivitasnya. Contoh kalian sudah ngetik apa gitu ya, atau kalian sudah memilih barang apa gitu ya, nggak akan, yang mempertahankan bukan sistem. Kalau misalnya kalian masih mau mempertahankan itu, biasanya nanti kalian set di instead atau yang tadi ya menggunakan database SQLite atau kalian server. Jadi setiap nge-load activity tersebut, data riwayat pengguna yang sudah disimpan, yang sudah diketik masih ada. Oke, sekarang ke Android Studio-nya. Kita akan belajar tentang Gradle. Kalau tadi saya bilang activity ini adalah sebuah aktivitas, tas ini adalah tumpukan aktivitasnya, dan yang menjalankan aktivitas tersebut ialah Gradle. Ya, ibaratnya kalau di orang ada satu kartu, nah tumpukan kartu itu adalah sebuah tas, dan yang memainkan kartu itu adalah manusia gitu ya. Nah, di Android Studio, Gradle inilah yang berperan untuk menjalankan task tersebut. Makanya, selain disebut dengan Gradle, Gradle ini biasanya disebut juga dengan build tool. Nah, build tool ini bisa kita artikan sebagai aktivitas melakukan compile dan packaging antara semua aktivitas di dalam proyek kita. Nah, aplikasi Android ini dibangun menggunakan sistem Gradle build ya yang open source, dan setiap kita melakukan rebuild atau mendeploy ulang aplikasi kita ini akan muncul ke emulator atau device. Nah, Android Studio ini melakukan build terhadap source code kita berdasarkan konfigurasi yang ada pada file Gradle. Ini saya akan tunjukkan di dalam Android Studio yang biasa kita ulik gitu ya Gradle-nya pada saat praktikum. Biasanya ada 3, ada build Gradle,
Build Gradle ini isi project packaging ya dari Gradle. Kemudian ada Build Gradle lagi, namanya sama, cuman ini modul. Yang terakhir adalah setting Gradle. Nah, saya buka Android Studio-nya. Ini udah kebuka di kalian Android Studio? Udah ya. Oke, kalau yang baru pertama kali install Android Studio, biasanya langsung ada pilihan New Project. Kalau yang sudah pernah membuka Android Studio, pernah bikin contoh project, biasanya tampilannya adalah seperti saya ini, ya, membuka project terakhir yang kita buat. Nah, saya mau untuk membuat project baru, kalian tinggal pilih New Project, file New Project. Nah, contoh ya, nanti kalian boleh praktikan, pilih yang mana aja bebas. Kalau di sini saya contohkan ya aktivitas yang kosong. Kalau sudah, next. Nah, di sini kita bisa membuat nama aplikasinya. Name-nya misalnya latihan CID. Ini CID kan ya? Iya Bu, CID 21 itu ya. Kemudian ada package name. Package name ini, kalau misalnya nanti kalian sudah bikin aplikasi untuk profesional, biasanya diisi dengan situs dari perusahaan ditambah dengan nama aplikasi kita. Ya, contoh di sini misal perusahaannya nama situsnya listgrid.com atau stb.ac.id gitu ya. Titik nama aplikasinya. Gitu. Biasanya untuk yang profesional ini package name diisi situs dari perusahaan. Kemudian save location, ini nanti project kita disimpan di mana ya. Contoh Users Nova latihan CID21. Nah, ini berarti project saya disimpan di dalam folder C Users Nova. Nanti kalian kalau mau buka gitu ya, nanti ya ada di sini. Kalau saya posisinya Users Nova. Kemudian bahasanya kalian pilihnya Java. Kita ngodingnya akan pakai Java, bukan Kotlin. Dan ini ada minimum SDK. Nah, minimum SDK ini bisa kalian pilih ya. Apakah nanti aplikasi kalian memang targetnya menggait sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, misal saya ganti ya. Jadi API-nya minimum SDK-nya 27. Nah, di sini ada tulisan nih dari Android Studio-nya. Kita akan aplikasi kita itu akan berjalan di 88,1% dari total device yang ada di yang menggunakan Android gitu. Atau misalnya kita turunkan ke API 24, oh dia 94% nih berjalan. Atau misalnya ke API 19 gitu ya. KitKat. Nah, ini akan berjalan di 100% device. Nah, tergantung ya. Kadang jangan sampai kita targetnya pengen menggait banyak device, tapi kita nggak memperhatikan pembaruan dari package. Nah, package kita harus lihat dulu minimum SDK package nanti yang akan kita gunakan ini apa. Contoh misalnya Google Maps gitu ya. Package dari Google Maps itu mungkin gitu ya. Ini saya masih ngarang aja soalnya saya kurang tahu nih package apa aja yang nanti yang memiliki syarat minimum SDK gitu ya. Yang saya tahu contoh salah satu contohnya misal Google Maps ya. Dia bisa berjalan untuk di Android yang memiliki misal API di atas 19 misal gitu. Kalian harus sinkron. Oh, berarti kalau misalnya mau pakai package Android yang memiliki fungsional ini gitu ya. Misal berarti di sana katanya package-nya minimum berjalan di API 19. Berarti sesuaikan di sini. Kalian pilih juga API 19. Atau misalnya ternyata API-nya minimum versinya adalah 24 gitu ya. Ya, berarti sesuaikan dengan package yang akan kalian pakai. Jadi kalian bisa lihat dari dua sudut pandang dulu. Apakah kalian aplikasi nanti hanya CRUD aja gitu ya, nggak ada package yang dilibatkan. Nah, terus kalian mau menggait sebanyak-banyaknya orang menggunakan aplikasi kalian gitu ya, ya udah berarti sesuaikan nanti versinya dari sini. Kalau misalnya kalian mau lebih ke fungsional ya, ada package ini kebaruan teknologi, nah berarti kalian harus sesuaikan, lihat dulu package yang akan kalian pakai nanti API minimumnya versi berapa
Karena kalau kalian sudah set API minimum SDK-nya, kalau di bawah itu, misal kalian di sini project-nya setnya API 24 gitu ya. Tapi misalnya kalian share nanti ke teman kalian yang API-nya masih di 21, nggak bisa. Jadi yang di bawah minimum SDK ini biasanya nggak bisa berjalan. Nah, kalau yang di atas SDK gimana? Misal minimum SDK kita adalah 24, terus misalnya diinstal ke API 30, biasanya itu nggak masalah. Biasanya itu nggak masalah, cuman memang paling optimumnya adalah sesuai dengan target SDK kita. Gitu, ya. Biasanya untuk ke atas nggak masalah, yang bermasalah ini yang ke bawah, yang tidak support. Karena biasanya semakin tinggi API, teknologi semakin baru, dan biasanya API yang di bawah ini teknologinya belum bisa mengikuti ke versi baru. Gitu ya. Nah, mungkin kasusnya gitu ya, kemarin dulu, bukan kemarin ya, tahun-tahun kemarin lagi rame, itu kasus Livin Mandiri yang melakukan pembaruan M-Banking gitu ya. Dan dia dia memperbarui package gitu ya, mengupgrade package, dan minimum SDK-nya jadi berubah. Makanya ada yang komentar, dulu HP saya bisa kok diinstal ini gitu ya, tapi setelah ada pembaruan jadi nggak bisa. Nah, itu biasanya kasus tersebut ketika kita mempertimbangkan package yang akan kita pakai dan minimum SDK-nya jadi berubah. Gitu. Mungkin nanti kalian akan mengalami kasus itu walaupun jarang gitu ya, tapi kalau sudah masuk ke profesional, memang kita harus memilih menggayat sebanyak-banyaknya pengguna atau menggayat keterbaruan dari teknologi yang akan kita gunakan. Entah itu dari security-nya, entah itu dari kebaruan teknologinya gitu ya. Nah, oke, kalau misalnya sudah sampai sini, nanti kalian klik finish aja. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh? Izin bertanya, Bu. Boleh? Kalau kan kata Ibu, kalau misalkan API-nya rendah terus dipakai yang gede bisa, Bu. Nah, kalau API ini ngaruh ke misalkan kita mau membuat program yang rumit gitu atau berat, itu API ngaruh nggak sih kita harus pakai yang tinggi gitu biar program bisa jalan? Soalnya kalau misalkan gitu, kenapa nggak orang-orang tuh nggak bikin aplikasi bagus tapi API-nya rendah biar bisa dipakai banyak orang gitu, Bu? Oke, itu ngaruh. Jadi memang semakin tinggi API-nya, keterbaruan teknologi semakin bagus juga gitu ya. Nah, yang tadi makanya kalian harus pilih mau fungsional yang mana gitu ya. Apakah nanti aplikasi kalian fokusnya ke misalnya menampilkan maps gitu ya, atau misalnya menampilkan apa gitu ya, menggunakan package lain. Nah, kenapa nggak dibikin misalnya package orang ya? Kenapa package orang ini nggak membuat sebuah package yang API-nya rendah? Itu biasanya memang OS-nya ini nggak mumpuni untuk mencapai keterbaruan itu. Gitu. Misal dari security-nya gitu ya, di OS yang API-nya misal di OS yang API-nya 16 itu nggak bisa mengejar keterbaruan itu. Nggak ada, karena kan yang biasanya lahir duluan tuh OS ya. OS dulu lahir, baru package-nya kan, package kebaruan teknologi. Nah, OS ya nggak bisa mengikuti hal yang terlalu jauh gitu biasanya. Nah, itu kendalanya. Memang kita harus milih, kitanya fokusnya kemana. Keterbaruan, misalnya kalau keterbaruan package-nya dilihat dulu. Yang versi minimumnya berapa gitu ya, kita pilih. Kalau misalnya fokusnya ke sebanyak-banyaknya device, ya memang kendalanya adalah kita harus bisa mencakup ya package-package yang akan kita gunakan harus mencakup ke semua device Android. Memang itu menjadi hal yang lumrah, kita harus memilih. Gitu. Makanya ya kalau kalian menentukan minimum SDK, lihat dulu target kalian apa ya. Sebaiknya device atau keterbaruan ya gitu. Nah, perihal package-nya itu kenapa nggak bikin versi bawahnya juga, ya mungkin beberapa faktor tadi, entah OS-nya yang memang nggak mendukung dari keterbaruannya dia gitu ya. Makanya biasanya untuk package di developernya suka ada minimum SDK, kalau misalnya menggunakan package ini tuh minimum SDK-nya berapa gitu. Ada lagi?
Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Nanti kalian klik finish aja. Ini saya nggak akan mulai ya, karena nanti lama. Nanti kalian malah melongin Gradle with Android saya. Nanti ini kalian klik finish. Nah, kalau misalnya sudah, nah nanti masuk ke dalam project kalian. Nah, yang tadi saya bilang ada Gradle yang mungkin kedepannya akan kita pakai. Pertama di sini ada build Gradle yang project. Ini kalian jangan tertukar ya antara build Gradle yang project dengan modul ya. Build Gradle yang project ini hanya menyimpan library versi-versi plugin kita ya. Pluginnya contoh di sini ada Android application, Android library-nya ini versi sekian ya. Udah, jangan diapa-apain kecuali kalian mau merubah versi Android application-nya. Yang sering kita ubah biasanya di dalam modul. Aduh, tuh kan lemot. Nah, biasanya ubah, biasanya yang sering itu di dalam modul sini. Contoh kalian mau mengganti pluginnya gitu ya, misalnya, atau mengganti Android compile SDK-nya. Nah, untuk compile SDK ini adalah nanti aplikasi kita ini akan ditesnya ke API berapa. Contoh ke API 32 contohnya ya. Atau misalnya kita mau merubah minimum SDK, misalnya sebelumnya 30, kalian ubah jadi 24 gitu ya. Nah, kalau kalian merubah sesuatu di Gradle manapun, ya pokoknya di dalam Gradle script ini, berubah sesuatu, misal jadi 24, jangan lupa untuk dilakukan sinkron. Nih, kalian bisa lihat panah saya, ada Science Now, kelihatan? Kelihatan, Bu. Lihat Ibu. Pokoknya kalau kalian melakukan sebuah perubahan di sini, jangan lupa disinkron, dan jangan lupa itu membutuhkan internet, gitu. Kecuali, misal tadi ya saya ubah ke 24, gitu. Kecuali saya sudah menyimpan API 24, saya sudah download, gitu. Nah, kemudian di sini ada target SDK. Nanti target SDK itu berarti nanti aplikasi kita ini targetnya ke yang SDK berapa, gitu ya. Tapi yang penting biasanya paling penting itu di minimum SDK-nya. Ya. Kemudian versi kode ini kalau misalnya kalian ya versi aplikasi kalian misal sudah dirilis terus kalian ada pembaruan versinya berubah yang terbaca oleh Google Play Store, ini di sini untuk versi kodenya. Kemudian build types ini adalah biasa kita ubah kalau pada saat melakukan rilis. Di sini masih false ya, berarti nanti aplikasi kita berjalan ini masih versi debug, nggak akan bisa kalian upload ke Play Store karena belum versi rilis ya. Kemudian ada ini abaikan, nggak kita pakai. Nah, yang nggak kita pakai di sini kalian jangan ngubah apa-apa ya. Ini menyimpan informasi Java versionnya. Nah, inilah yang paling sering kita ubah di dependencies. Di sini kita mengimplementasikan library. Ya, contoh di sini yang diimplementasi secara default adalah Google Android Material. Ya, kita menggunakan material-material dari Google ya pada membuat aplikasi Android ini. Memang kita bawaannya dari Google. Ya. Nah, nanti misalnya nih kalian menambahkan Google Maps, atau misalnya Maps yang lainnya, leaflet gitu ya, atau menambahkan QR code, atau menambahkan apa, kan biasanya ada package yang akan kita pakai, nanti kalian tambahkannya di sini. Jadi ada implementation baru, dan jangan lupa yang tadi, kalau menambahkan apapun, ini pasti Gradle meminta kalian melakukan sinkron ya, sinkron project kalian, dan butuh internet apalagi kalau kita belum pernah menginstalnya gitu. Nah, ciri kita sudah menginstal package-nya itu apa aja, ini kalian mungkin bisa lihat di atas kanan, ini ada kubus yang ada panahnya, tulisannya adalah SDK Manager, terlihat? Terlihat dulu. Nah, ini ada SDK Manager, saya buka dulu ya, tapi agak lama. Memang Android nih, padahal laptop saya ini udah 16 GB, tapi tadi saya coba running sembari buka Microsoft Teams, ini nggak kuat aja gitu. Kita laptopnya harus saya upgrade gitu ya. Oke, nah ini
contoh yang udah pernah saya download, yaitu API 11. Ya, Android 11 salah. API-nya adalah API 30. Ya, ini contoh yang pernah saya download. Terus misalnya nih kalian pengen nanti SDK minimumnya Lollipop gitu ya. Nah, yaudah kalian nanti tinggal klik centang, download dulu. Kalau belum terinstall gitu ya. Kalau udah terinstall sih kayak gini yang udah di checklist ya udah. Diklik dulu, nanti klik apply. Ya, yang kanan bawah ini. Kedua, pokoknya di sini tuh adalah versi Gradle ya. Karena API versi Gradle ini berbanding dengan versi API. Karena kalau misalnya kita SDK-nya berubah, misal di SDK 19, maka nanti Gradle-nya juga berubah. Gradle yang kita pakai package-nya berbeda, mengikuti SDK minimum dan target. SDK tools, nah ini untuk menyimpan tools SDK. Biasanya kalau misalnya nih kalian mau nanti ada ke Google Play gitu ya, berarti kalian harus mendownload nih Google Play APK, Google Play lisensi, Play Service gitu ya. Pada saat mau rilis ini berarti nanti kalian harus install gitu ya. Dan lain-lain nanti mungkin yang akan kita pakai. Dan nanti nih yang kalian yang menggunakan framework Flutter, biasanya ini Android SDK Command Line Tools-nya ini harus kalian install juga ya, karena nanti kita akan menggunakan command line-nya Android, SDK Android di Flutter gitu ya, kayak Flutter build APK dan lain-lain. Nah ini harus dicentang dan diinstal pastinya ya. Jadi kalau sudah diklik, nanti tinggal klik apply, nanti dia akan download package. SDK update sites, ini informasi update dari SDK yang pernah kita install. Kalau kalian mau update, tinggal klik aja di sini. Kebetulan semuanya udah yang terbaru. Kalau misalnya ada, misalnya ya, di sini kalian tinggal klik yang kiri bawah ini, dicentang, terus apply. Kalau mau melakukan update SDK yang udah kita install. Gitu. Oke, saya close dulu. Nah, kemudian pindah ke device manager. Ini ada di sebelah kirinya SDK. Terlihat? Lihat, Bu. Oke, ini device manager. Kalau misalnya kalian nggak mau running ke handphone, nah kalian bisa bikin device di sini. Di device manager, create device. Nanti pilih yang mana, misal Android yang 5 inch ya. Nih kalian fokus lihat size-nya aja, bukan name-nya ya. Name-nya ini bawaan contoh. Size-nya aja, misal yang 5 inch gitu ya. Next. Nah, kebetulan yang saya udah install kan tadi API 30 ya. Nah, maka di sini contohnya adalah berarti Android Air ya. Pilih yang R, kecuali kalian udah install nih tadi API berapa, misal Oreo gitu ya, API 27. Nah, biasanya di sini akan ada pilihannya ya, bisa diklik. Nggak usah di-download dulu kayak gini. Pilih misalnya yang R, next. Nah, misal mau gimana layarnya portrait atau landscape. Terus biasanya kalau kalian nanti mau bikin aplikasi yang bisa di layar kecil atau besar, biasanya kalian bikin 2 virtual device ya, portrait dan landscape, satu-satu tapi bikinnya portrait dulu misal. Nah, misal AVD name-nya namanya adalah portrait 5 inch gitu ya. Udah aja finish. Nanti kalau sudah finish, di sini, nah di sebelah app akan ada nama virtual device kalian. Contoh yang udah pernah saya buat namanya adalah Pixel XL API 30. Kalau kalian yang runningnya ke HP, nah saya cabut, masukin lagi di USB ini. Nah, yang sudah aktifkan fitur debugging di HP, nah ini akan ada pilihan handphone kalian. Di sini contoh Xiaomi punya saya. Nah, kemarin saya beberapa USB di handphone Xiaomi, ya, ada fitur lain yang diaktifkan, tapi beda HP, beda-beda ya, ini kemarin. Selain fitur USB debugging, nah, ada juga di
developer option-nya ada yang harus diaktifkan, yaitu install via USB. Jadi coba dicek kembali aja yang fitur developer-nya ada install via USB, itu juga diaktifkan. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah USB debugging-nya aja yang diaktifkan di developer option-nya. Ya, dicek kembali nanti setelah mata kuliah ini di opsi pengembangnya ada install via USB nggak? Kalau ada itu diaktifkan. Ya, astagfirullah. Maaf, kaget kucing saya. Oke. Nah, kemudian di Gradle udah, virtual device udah, setting Gradle. Nah, di setting Gradle ini kalau misalnya kita di dalam satu project ada dua aplikasi misalnya ya. Nah, itu kita bisa menambahkan di setting Gradle ini. Ya. Contoh nih, kalian mau buat bentar. Nah, misalnya kalian mau buat dua aplikasi di dalam satu project. Nah, kalian bisa bikin folder baru di sini, misal app2 gitu ya. Nah, nanti di sininya jangan lupa include app2. Gitu. Tapi kalau saya sih biasanya lebih senang kalau beda aplikasi ya beda project. Ya, saya bisa lebih senang itu. Kemudian sekarang ke struktur dari app-nya ada apa? Pertama ada manifest, ya. Manifest ini untuk menambahkan biasanya ada activity yang udah kita buat. Contoh nih, kita buat activity baru ya. Cara buat activity baru tinggal klik kanan aja di app. Pilih activity, nanti yang lainnya kita belajar ya, ada fragment, sebenarnya bukan activity aja. Misal activity-nya pilih yang empty lagi ya, empty activity. Biarinlah ya namanya, nanti kalian sesuaikan aja. Misal namanya di sini main activity 2, layout-nya activity main 2. Kita langsung aja finish. Nah, ini activity-nya kan sudah ada. Biasanya kalau kita bikin activity secara otomatis ya, dari tadi kita klik kanan new activity. Nah, activity-nya akan bertambah di dalam Android Manifest gitu. Jadi, semua aktivitas itu harus terrecord di dalam Android Manifest. Sebenarnya membuat activity itu kalian boleh satu-satu. Misal di sini klik kanan new Java class, terus satu lagi adalah klik kanan layout gitu ya. Gitu. Tapi kalau satu-satu seperti itu kalian nggak akan terrecord di dalam Android Manifest. Kalian harus masukin manual. Ya, masukin manualnya ini aja, tinggal di copy blok activity-nya. Nanti nama file activity Java-nya apa? Misal main activity 3 gitu ya. Seperti itu. Dan saya lupa ngasih tahu ya, di setiap activity ini selalu berpasangan antara Java dan XML-nya. XML activity ada di dalam folder REST layout. Di dalam folder REST nanti kalian bisa lihat ada folder layout. Ya, contoh di sini ada activity main 2. Kita lihat di main activity main 2 Java-nya. Nah, di sini ada tulisan R layout activity main 2. Berarti ini adalah pasangannya layout activity main 2. Gitu. Jadi ya setiap aktivitas itu atau ibaratnya setiap user interface ya yang kita buka gitu ya. Itu tuh selalu berpasangan sebenarnya antara Java dengan XML-nya. XML-nya itu fungsinya untuk desain user interface UI UX kita ya. Dan yang menjalankannya yang punya fungsionalnya itu adalah di Java-nya nanti kita. Gitu. Jadi selalu berpasangan. Nah, di Android Manifest juga biasanya kita simpan kayak internet akses atau misalnya bisa akses galeri, bisa akses apalagi ya di HP itu akses lokasi gitu ya. Nah, biasanya internet permission, lokasi permission, terus misalnya galeri permission gitu. Nah, ini biasanya kita simpan di sini, di sebelum block application. Ya, nanti kita saya juga akan contohkan nanti kita belajar juga cara menambahkan akses ya. Karena mungkin kalian udah pernah lah waktu install Google Maps pertama kali gitu ya, biasanya muncul sebuah notif
aplikasi ini akan mendeteksi lokasi kita gitu ya, atau misalnya aplikasi apapun gitu ya. Nah, itu biasanya cukup kita tambahkan di sini. Nah, dari Android itu udah otomatis ya, nanti setiap ada orang yang install aplikasi kita akan meminta permission dulu untuk kontak gitu ya. Kemudian tadi Java, nah nanti kita ngodingnya itu banyaknya di Java ya, banyak mengolah datanya di Java. Yang tadi saya bilang Java-nya ini biasanya berpasangan dengan XML-nya ya, jadi satu activity itu minimal ada satu file Java, minimal, boleh lebih, dalam artian file Java yang lainnya adalah biasanya sebagai adapter, sebagai item list gitu ya. Nah, itu biasanya sebagai tambahan ya, kalau misalnya kita mau misalnya menampilkan list, berarti kita melibatkan Java yang lain. Sebenarnya nggak apa-apa, kita masih di satu file Java yang sama kalau kita membuat kelas baru, misalnya kelas adapter gitu ya, di dalam main activity 2. Tapi kan struktur source code-nya jadi terlalu panjang ya, terlalu panjang, nggak rapih juga. Nah, enaknya kan kita memblokkan source code itu kan di beda file gitu ya. Kalau saya mau di Flutter, mau di Native juga saya lebih senang gitu. Kalau blok fungsional blok ini sudah berbeda, lebih enak kita menggunakan file yang baru. Nanti di sini kan tinggal kita import aja filenya. Gitu. Kemudian, nah kita ke REST. Ini abaikan aja. Yang Java kita cuman buka ini ya, Java, nama package kita apa yang tadi, list.grid.com latihan ke-1 kan. Terus ada file-file Java kita, nanti untuk fungsional UI UX kita. Nah, kemudian ada REST. REST ini ada drawable. Drawable ini fungsinya untuk menyimpan template atau file aset project, contoh gambar gitu ya. Gambar ini biasanya berupa JPG atau PNG atau JPEG ya. Nah, biasanya kita simpan di dalam drawable. Kemudian ada layout. Nah, ini adalah layout yang kita buat. Layoutnya ini versinya XML. Versinya lagi ya. Formatnya XML. Ya, nanti minggu depan kita belajar untuk membuat layouting pertama. Nah, layout kita itu ada di sini. Kemudian ada map. Ini untuk menyimpan icon launcher kita. Bisa berupa PNG, bisa berupa WebP. Ya. Nah, kalau misalnya kalian mau ganti ikonnya, karena kan default bawaannya ini gambar Android ya. Nah, seperti ini. Nah, ini icon launchernya ini dari beberapa size ya, dari HDPI, MDPI, XHDPI, double HDPI sampai triple XHDPI. Kalau misalnya kalian mau membuat aplikasi baru, terus misalnya mau lihat size icon yang bagus untuk di masing-masing size, ini berapa sih pixelnya gitu ya, tinggal kalian lihat aja di sini di app main tadi kan di dalam REST ya, REST. Nah, di sini ada map HDPI, misal untuk yang XX HDPI kalian mau lihat size-nya gitu, tinggal klik kanan aja. Klik kanan, properties, details. Nah, berarti untuk icon double X HDPI kalian nanti disarankan untuk mengikuti dimensi pixelnya adalah 144 kali 144 pixel. Gitu. Nanti tinggal di paste aja ke sini iconnya. Ya. Kemudian apa lagi ya? Value. Value-nya di sini ada colors, ada strings. Untuk yang colors ini adalah untuk menyimpan kode warna. Jadi nanti kalian kalau misalnya apalagi projectnya udah UI UX yang udah banyak ya, butuh warna, tinggal panggil aja color yang udah kalian buat di sini. Jadi nggak terus-terusan masukin kode hexa gitu di masing-masing XML ya, supaya lebih konsisten juga gitu ya. Jangan sampai nanti maksud kalian warna biru di UI yang kedua warna biru juga, tapi kode warnanya beda gitu ya. Nah, supaya konsisten, kita masukin aja ke dalam value colors ini. Cara buatnya tinggal ya sama ya, tinggal kita simpan di dalam block color. Ini kita copy aja deh. Kita simpan di dalam block color, misal warnanya adalah
hijau gitu ya. Hijau, kita lihat coba ya, kode heksa hijau. Kode heksa warna hijau. Kalian untuk kode heksa bisa cari di internet banyak ya. 00080. Nah, seperti ini gitu ya. Ini masih loading nih. Ya. Nah, nanti kalian tinggal nambahin aja kode heksanya apa, dan setiap color name nggak boleh ada nama yang sama. Tuh. Kemudian ada string, ini untuk menyimpan teks ya. Ini kalian bisa simpan, kalian bisa buat sendiri dengan nama string yang berbeda, dan isi stringnya ya silakan gitu ya. Yang jelas nama stringnya ini nggak boleh sama. Contoh di sini ada membuat name mahasiswa. Jadi kalau misalnya nanti kalian memanggil string name mahasiswa, yang keluar isinya adalah nama mahasiswa. Nah, biasanya penyimpanan string ini kalau kalian mau menggunakan string yang berulang. Misal di setiap page ini ada nama mahasiswa gitu ya. Nah, kalian bikin stringnya. Gitu. Ada tema, ini tema dari Android. Ya, biasanya kita buat kalau misalnya ada kita buat tema beberapa bisa gitu ya, atau misalnya kita buat tema untuk yang versi light mode dan dark mode ya, light mode dan dark mode. Misal di sini untuk yang light mode ini kita settingannya warnanya adalah purple. Ini kita masukkan dulu tadi warnanya ya di dalam colors ya. Kemudian color secondary-nya adalah warnanya adalah teal 200 gitu ya. Untuk yang dark mode-nya misal kita set purple-nya adalah 200 gitu ya, secondary-nya adalah warnanya sekian. Jadi nanti pada saat kita membuat aplikasi ya, terus misalnya nanti user mengaktifkan dark mode, nanti berarti temanya berubah ke sini ya, sesuai dengan yang kita buat. Udah deh, XML ini nggak kita pakai, abaikan aja gitu. Nah, ini Gradle, oh udah ya. Nah, untuk running aplikasi kalian bisa pilih dulu di sini mau kemana. Ini kalau yang saya ini ya Xiaomi, ini berarti ke HP. Kalau yang Pixel ini berarti ke emulator ya. Nah, kalian pilih aja nanti kemana, kemudian tinggal klik running nih, run app di sini yang segitiga, kelihatan kan ya? Kelihatan ya teman-teman. Nah, nanti atau aja nanti kalau misalnya kalian ini di sininya ada masalah, misalnya nggak aktif, kalian bisa juga run dari sini nih, dari menu. Ada run app, ada debug ya. Misalnya aplikasi kalian mau di debug dulu sebelum di running gitu ya. Nah, kalian tinggal pilih aja gitu ya. Kemudian udah sih ya. Nanti kalian coba running aplikasi ke handphonenya masing-masing. Kalau misalnya ada kendala, nanti biasanya saya remote. Siapkan aja TeamViewer atau AnyDesk. Biasanya saya remote pakai TeamViewer atau pakai AnyDesk. Saya ada 2 aplikasi itu di laptop. Nah, ada tugas dari saya untuk menjalankan, sebenarnya ini bukan tugas ya, ini praktikum kalian hari ini ya, yaitu running aplikasi pertama. Apa aja nanti bebas, mau pilih empty activity, mau pilih fragment, mau pilih navigation drawer gitu ya, pilih aja nanti pada saat buat aplikasi, terus cobain running ke HP masing-masing gitu. Nanti seperti biasa screenshotnya formatkan ke PDF dan upload di assignment ya. Untuk yang tugas minggu kemarin udah saya nilai, bisa kalian cek nilainya masing-masing di akun Microsoft Teams-nya ya. Di nggak tahu ya kalau di kalian di menu apa, kalau di saya ada yang sudah lewat dan ada yang sudah saya return gitu ya, bisa kalian nanti cek masing-masing. Ini semuanya udah saya nilai. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu. Boleh. Kemarin saya iseng mulai bikin project di Android Studio-nya. Nah, kalau udah bikin project itu, si projectnya bisa kita hapus gak sih Bu? Soalnya saya nggak nemu gitu Bu, hapusnya di mana? Oh, mau ngehapus project?
Ya Bu, agak bingung gitu penemu. Oh iya, nanti kalian boleh dilihat aja projectnya ada di mana foldernya. Ya, waktu create project kan kelihatan, atau misalnya di sini kelihatan nggak ya? Coba, saya lupa deh. Jadi langsung dihapus dari foldernya, emang langsung hilang gitu Bu, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, langsung hilang semua. Baik Bu. Open recent gitu ya. Saya lupa ya cara buka posisi project kita, project structure gitu. Bukan ya. Nanti deh saya juga lihat dulu, saya agak lupa. Nanti nyimpan projectnya kamu ada di mana, nanti langsung aja dihapus satu foldernya gitu. Nah ini contoh saya di users Nova ya, tinggal dihapus aja di luar. Nanti kalau misalnya pada saat buka project pertama, project Android Studio-nya di sini nggak akan ada, udah terhapus. Ada lagi? Misi Ibu, ya izin bertanya boleh? Iya boleh, sok. Oke. Jadi untuk tugasnya itu kan cuman ngeran file template dari Android Studio-nya aja, Ibu? Cuma Iya, Hello World aja? iya, cuman Hello World aja ya. Mau ditambahin sama kalian boleh. Kalian mau ada buttonnya, mau ada teksnya boleh, bebas. Yang penting running awalnya berhasil dulu. Running awalnya berhasil, Ibu ya? Siap. Kalau di HP aja boleh, Ibu? Nggak usah di Boleh. emulator, berat soalnya. Iya, di HP aja. Saya juga di HP kok. Berat soalnya. Iya, Bu. Siap. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Ada lagi? Ada yang bisa jawab nggak? Tadi perbedaan foreground dan backstack apa? Satu orang. Esa, Izin silahkan. menjawab Bu. Ya, Esa. Perbedaan Esa, foreground dan backstack ya Bu ya. Kalau foreground itu, kalau yang saya tangkap, misalkan kita lagi menjalankan suatu aplikasi, misalkan di homepage, terus kalau tadi Shopee ke tempat keranjang belanja, itu teh aktivitas yang lagi kita gunakan gitu Bu untuk foreground itu. Kalau untuk backstack itu aktiviti sebelumnya atau tumpukan aktiviti sebelumnya yang udah kita lewatin gitu, yang disimpan dalam keadaan siap mungkin sama itu mungkin Bu. Oke, betul ya. Jadi foreground itu adalah aplikasi yang kita terakhir buka. Nah, backstack itu adalah tumpukan-tumpukannya ya pada saat kita mencapai ke posisi activity yang kita buka tersebut. Yang kedua, ada yang tahu perbedaannya, nggak usah perbedaan deh ya. Yang tahu background ini contohnya seperti apa? Ini kan sudah tuh foreground, backstack, satu lagi background. Ada yang tahu? Izin menjawab boleh, Bu? Ya, ya. Kalau background sendiri yang saya pahami itu, jadi semisal kalau kita buka aplikasi WhatsApp ini, kemudian kita kembali ke home, maka history dari aplikasi WhatsApp itu masih ada tersedia di background, Ibu. Itu yang disebut background. Apakah Iya. seperti itu, Bu? Iya, betul ya. Betul ya. Jadi Terima kalau kasih, Bu. perbedaannya itu ya, background, foreground, backstack, dan juga background. Kalau foreground ini adalah tadi ya posisi aktivitas terakhir kita yang paling atas gitu ya. Backstack itu adalah tumpukan-tumpukannya, dan background itu adalah ya aplikasi lain yang kita tinggalkan. Gitu ya, itu yang kita tinggalkan berarti dia posisi sebagai background ya, dimana di masing-masing aplikasi ya memiliki tumpukannya masing-masing tadi. Satu lagi deh, ada yang tahu kapan tas akan kehilangan fokus? Masih ingat? Ya, siapa? Izin menjawab, Bu. Oh iya, silakan Usman. Tax kehilangan fokus pada saat RAM-nya udah penuh, bukan, Bu? Saat apa? Jadi ditutup pas udah penuh. Ditutup pas udah penuh. Ya, Ya, bisa kehilangan fokus pada saat sudah ya pada saat ya memori kita sudah penuh. Ada lagi tambahan? Satu lagi? Selesai, Bu. Siapa ini? Saya catat dulu ya sebentar.
Udah lupa ya kayaknya. Boleh izin menjawab lagi, Bu? Oh iya, boleh. Usman? Oh, sebentar, tadi ada yang mau jawab, mungkin saya Oh, teks siapa saya. ya? Siti gitu? Sinyalnya Silahkan. agak lupa. Gimana Siti? Jadi tes itu akan kehilangan fokus ketika kita buka aplikasi, terus tiba-tiba kita buka aplikasi lagi yang lainnya. Ada lagi Siti? Ayo Siti sedikit lagi. Ya, jadi berbenturan gitu, Bu, si aplikasinya tuh. Berbenturannya kenapa? Karena kita tiba-tiba buka aplikasi yang lain gitu, Bu, secara bersamaan. Secara bersamaan. Aduh, kurang tepat dikit lagi Siti. Oke, balik lagi ke Usman. Tadi mau menambahkan apa? Jadi kalau misalkan ada membuka aplikasi yang mirip gitu, nanti si apa namanya tuh teksnya bisa kayak terkecoh mungkin. Kalau dari saya itu ketangkep. Oke, nah Usman sama Siti dikit lagi nih sebenarnya bener. Ya, untuk posisi yang kedua adalah pada saat kedua aplikasi memiliki nama aktivitas yang sama. Ya, yang satu sebagai backstack, yang satu sebagai foreground di masing-masing aplikasi. Nah, itu Android akan kehilangan fokus gitu. Contoh nih kalian tadi ya di Shopee sama Tokopedia ada nama activity-nya adalah main activity misalnya ya. Terus di Tokopedia juga ada main activity. Itu kan nama activity-nya sama. Yang satu sebagai backstack, yang satu sebagai foreground. Nah, itu Android nanti akan kehilangan fokus gitu. Nah, activity-nya nama activity-nya adalah yang di sini. Yang tadi ada di Android Manifest yang tadi saya tunjukkan. Ini ya contoh nih yang tadi ya main activity, yang satu main activity juga gitu tapi beda aplikasi gitu ya. Nah itu berarti nanti Android akan kehilangan fokus ketika posisi tumpukannya ada di mana gitu. Ya ini saya luruskan dari Siti dan Usman. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Boleh. Ya boleh. Kalau Android Studio bisa nge-run di emulator BlueStack gitu, Bu? Apakah bisa? Emulator BlueStack dulu saya pernah tapi lupa caranya gimana ya. Kalau sekarang itu emulatornya sudah ada bawaan, jadi nggak usah pakai BlueStack. Nah tapi kalau misalnya nanti Asep nanti APK-nya mau diinstal di BlueStack itu bisa Asep. Jadi virtual device-nya memang pakai bawaan. Oh jadi di-run-nya pakai emulator bawaan Android Studio-nya gitu? Iya betul. Ya makasih Bu. Sama-sama. Untung Asep ingetin ya, saya mau lupa ngasih tahu. Nanti kalau ini sudah berhasil running ya project kalian, nanti kalian buka project kalian. Contoh di sini saya latihan ke 1. Buka app. Kemudian build, intermediates. Nah, nanti di sini yang sudah berhasil running ya. Ini khusus yang sudah berhasil running akan ada folder APK di sini. Ya, akan ada folder APK dan di sana kalian tinggal buka aja, di dalamnya ada app debug app-debug.apk. Contoh kayak gini. App debug APK. Ya, nanti inilah Asep yang bisa Asep install nanti ke BlueStack. Atau mau di-share ke siapa, ke teman-teman Asep itu ya. Nah, ini. Nanti bisa kirim app debug APK ini. Gitu. Dan nanti tugas saya mungkin ke depannya ya ketika sudah mulai aplikasinya sudah agak kompleks, biasanya saya minta juga app debug APK-nya. Soalnya itu buat saya install di HP saya buat ngecekin nilai kalian. Gitu ya. Nanti yang kalian kirim mungkin nanti selain drive project kalian yang kalian kirim juga harus ada app debug APK-nya. Gitu ya. Itu khususnya sudah berhasil install, baru app debug-nya ada.
Ada lagi? Boleh Ibu izin bertanya Ibu. Boleh? Kan ini semuanya nggak ada beberapa yang nggak punya laptop ya Bu, sama laptopnya yang speknya kecil. Apakah boleh Bu aplikasinya nggak Android Studio, yang lain gitu Bu? Saya sarankan pakainya Android Studio. Jadi kalau misalnya kalian ada kendala di laptop, mending kalian ikut kelas saya aja yang offline atau nggak apa-apa kok. Walaupun kita kondisinya di sini perkuliahannya online, terus kalian nanti di hari Rabu, saya ada hari Rabu tuh full dari jam 8 sampai jam 3 sore di lab lagi. Terus ada komputer kosong lagi. Kalian boleh ikut ngerjain tugas di sana pada saat saya ada di kelas. Ya, kali-kali ke STTB lah datang. Gitu ya. Iya, join Ibu kalau boleh. Boleh. Dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Boleh, saya dari jam 8 sampai jam 15 itu di hari Rabu. Tapi coba digilir, jangan semuanya 40-40-nya ke lab gitu, karena yang kosong itu kalau nggak salah cuma 3 laptop, 4 laptop. Ya. Ngajar kelas apa, Bu? Kalau boleh tahu di offline? Kelas CIDA yang offline tuh, terus kelas CNSA sama CNSB. Itu yang offline saya aja. Mobile juga sama. Oke Bu, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Itu sih dari saya ya. Ada 3 atau 4 komputer, yang 3-5 komputer gitu ya. Tapi tergantung kelas ya. Untuk yang kelas yang jam 8 itu lumayan agak banyak kosongnya. Sekitar 5-6 lah kosong gitu ya. Untuk yang jam 10 itu sedikit sisa komputernya. Untuk yang jam 1, nah itu juga lumayan sisanya agak banyak. Adalah 6 komputer, 5 komputer untuk yang kelas pagi dan jam 1. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerjain tugas, ya boleh datang aja ke lab, saya ada di kelas. Jadi wayana nanti waktu ngerjain tugas sambil dengerin saya ngomong gitu ya. Atau jadi kaliannya perkuliahan 2 kali ya nggak apa-apa. Ya. Gitu. Nah saya sarankan juga nih untuk yang nggak punya laptop, nanti ke depannya pilih kelas offline aja supaya terfasilitasi komputer. Ya. Ada lagi? Iya, Esa? Enggak Bu, kalau dari saya mungkin cukup Bu. Belum, nanti kalau nanya di grup mungkin Bu, sekarang belum ada pertanyaan. Oh iya. Oke, kalau gitu kayaknya cukup, mungkin bisalah setengah jam kalian coba running project, terus langsung upload tugasnya ya. Cuma screenshot doang di ke PDF-in. Ya, paling yang lama itu adalah saya ingetin aja ya. Pertama kali saat bikin project itu harus ada internet karena mendownload SDK kita ya di project. Yang kedua, pada saat running pertama ke handphone atau ke device itu juga biasanya butuh internet karena menyesuaikan Gradle build-nya yang milik device kita gitu, mau itu emulator maupun itu ke HP masing-masing. Jadi pastikan untuk running project pertama kali dan membuat project pertama kali itu ada internetnya. Ya, running project yang kedua kali kalau API-nya masih sama itu nggak apa-apa, nggak ada internet. Tapi kalau nanti minimum SDK-nya kalian berubah jadi ke 30 misalnya ya, dan kalian belum install, itu pastinya harus ada internet dulu. Gitu, menyesuaikan. Itu aja dari saya. Jadi kadang ada Bu error, ternyata kalian merunning project-nya, project awal nggak ada internet gitu. Jadi ada beberapa package yang nggak ter-download dan terinstall. Gitu ya. Mungkin hari ini itu aja dari saya ya, lumayan kita ya 1,5 jam kurang. Sisanya kalian lakukan praktikum, sisa jamnya. Semoga lancar ya. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Yang mau ngerjain tugas boleh datang di hari Rabu. Saya ada standby di kampus sampai sore ya. Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum semuanya. Saya tutup ya kelasnya. Ada record. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat sore Ibu. Emit ya. Ya, mangga Ibu.